Hai, salam sejahtera. Kami mahasiswa Universitas Esa Unggul, jurusan Magister Manajemen. Ada saya, Melani Kurnia, dan teman-teman saya, Puput Wahyu Utami, dan juga Mas Tupah, akan sedikit membahas dan menjelaskan mengenai Innovation of 3D Design for Designer, Sales, Production, and Customer, di mana kami mengidekan adanya suatu inovasi desain yang dapat membantu desainer, sales, tim produksi, dan juga konsumen untuk dapat menghasilkan produk dan juga mendapatkan informasi secara lebih efektif. Ide awalnya ini datang dari experience, pengalaman salah satu anggota kelompok, yaitu saya sendiri, yang bekerja di bidang furniture dengan sistem modular dan diproduksi secara pabrikasi. Adanya keinginan untuk membuat proses yang dilakukan di perusahaan saat ini menjadi lebih efektif. Maka dari itu muncullah pertanyaan, bagaimana agar proses mendesain menjadi lebih efisien sehingga mudah mendapatkan harga secara cepat juga. Lalu bagaimana agar proses produksi juga menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir, bagaimana agar konsumen dapat tahu prosesnya secara real time. Maka dari itu, kami anggota kelompok berdiskusi bersama untuk inovasi apa yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada dasarnya, proses desain menjadi salah satu proses paling lama saat seorang konsumen ingin membuat furniture. Tidak jarang proses ini menghabiskan waktu karena banyaknya revisi desain yang dilakukan untuk mempertemukan keinginan konsumen dan juga desainer. Setelah lamanya waktu mendesain, perhitungan harga pun tidak kalah memakan waktu karena banyaknya bagian-bagian yang harus dihitung. Kemudian proses produksi juga memakan waktu karena itulah saatnya desain dibuat menjadi barang jadi. Nah, banyak konsumen pastinya bertanya, mengapa begitu panjang dan lamanya semua proses pembuatan furniture? Seringkali konsumen pun meminta percepatan waktu desain, perhitungan harga, bahkan produksinya sendiri. Alasannya beragam. Ada yang karena ingin cepat pindah dan menggunakan rumahnya, ada yang cepat-cepat ingin menggunakan furniture-nya, dan masalah waktu. Mayoritas konsumen merupakan segmen menengah ke atas, di mana mereka memiliki banyak kesibukan, sehingga waktu menjadi hal yang berarti bagi mereka. Desainer pun sebenarnya menghabiskan banyak waktu untuk memproses satu desain. Bayangkan, bagaimana jika satu desainer memegang banyak konsumen dan semuanya minta waktu yang cepat. Hal ini yang dirasakan dan sedang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, permintaannya tinggi, namun timeline proses yang tidak memungkinkan untuk memenuhi semua permintaan dalam jangka waktu yang pendek. Source of imagination kami adalah perusahaan Toto. Toto terkenal dengan produk sanitarinya. Namun sejak 2016, Toto melakukan ekspansi bisnis dengan memproduksi kabinet seperti kitchen set, wardrobe, vanity, dan living cabinet lainnya dengan kualitas premium. Tujuannya untuk semakin memenuhi kebutuhan konsumen dan dikenal dengan brand Toto Kitchen. Toto Kitchen memberikan jasa desain dan produksi kabinet sesuai dengan modul-modul yang sudah dijadikan standar sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pilihan desain bagi customer dan juga desainernya. Keunggulan produk Toto Kitchen adalah menggunakan sistem modular seperti Lego. Hal ini membuat penyusunan kabinet menjadi lebih mudah, seperti re-layout sesuai dengan kebutuhan, dan jika ada kabinet yang rusak atau ada pergantian, tidak perlu membongkar semua kabinet. Cukup hanya kabinet itu saja. Proses yang dilakukan di Toto adalah sebagai berikut. Konsumen akan didampingi oleh satu MD atau marketing designer yang bertugas sebagai sales sekaligus desainer yang membuat desain, menghitungkan harga, serta mengaturkan jadwal produksi dan pemasangannya. Tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, desainer akan membuat gambar kerja dengan program AutoCAD untuk menentukan ukuran kabinet, jenis aksesoris, dan susunan kabinet sehingga sesuai dengan desain yang diinginkan. Lalu yang kedua, dibuatlah gambar 3D. Gambar 3D ini dijadikan proposal ke konsumen. Gambar 3D menjadi hal yang penting agar konsumen dapat melihat visual finalnya. Lalu, perhitungan harga dilakukan dengan format Excel, yaitu dengan memasukkan semua jenis kabinet dan aksesoris sesuai pengkodean yang sudah dibuat. Dari proses yang sudah dijelaskan tadi, ditemukan beberapa kendala yang sering terjadi, yaitu waktu pengerjaan gambar CAD yang cukup lama.
Lalu yang kedua, proses pembuatan gambar 3D dibuat dengan program 3D lainnya. Lalu masih harus menentukan warna dan pencahayaan agar visualnya terlihat lebih bagus. Dan tentunya hal ini juga memakan waktu. Lalu yang ketiga, perhitungan harga masih menggunakan Excel sehingga memungkinkan terjadinya human error. Yang keempat, banyak proses yang harus diulang jika ada revisi. Dan tentunya revisi ini tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, ketika masuk proses produksi, tim detailing di pabrik akan kembali membreakdown gambar CAD untuk dicek kembali apakah modul-modul yang dibuat sudah lengkap atau belum untuk diinput ke sistem mesin produksi. Jika dilihat dari proses yang sudah dilakukan dan kendala yang terjadi, maka dirasa proses ini masih memakan banyak waktu dan kurang efisien. Bahkan belum akhirnya masuk ke tahap produksi, yang mana juga memiliki waktunya sendiri. Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai basic imagination kami. Basic imagination. The Sims adalah sebuah games simulasi kehidupan yang dikembangkan oleh Maxis and The Sims Studio dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Permainan dapat mengontrol manusia virtual Sims untuk melakukan aktivitas sehari-hari di sebuah rumah dan kota tempat Sims mereka tinggal. Permainan yang juga dapat menggunakan uang Sims mereka untuk membangun atau berinovasi rumah, memberi perabot rumah tangga sampai membeli pakaian. The Sims menjadi dasar imajinasi dan salah satu gambaran paling mudah bagaimana membuat desain rumah beserta isinya. Pemain dapat memilih berbagai jenis kabinet yang disukai, kemudian menentukan tata letaknya untuk mengisi rumah Sim mereka. Selain itu, kabinet di dalam pilihan sudah terdapat harga masing-masing sehingga pemain tahu berupa uang yang mereka keluarkan. Bayangkan jika konsep mendesain ala The Sims dapat diterapkan di dunia nyata. Desain tidak perlu membuat gambar kerja CAD atau 2D lagi. Desain dapat langsung berdiskusi sambil mempresentasikan desainnya di depan konsumen saat itu juga. Konsumen dapat melihat secara langsung perkiraan hasil desain yang sudah tersimulasikan. Perhitungan harga bisa dapat langsung keluar sesuai dengan jenis kabinet dan aksesoris yang digunakan. Selain untuk mengefisiensi pekerjaan internal perusahaan, diharap program ini juga dapat membantu konsumen yang berhak untuk tahu setiap proses yang berjalan saat pesanan mereka sedang diproduksi. Terinspirasi dari layanan pesan antar makanan online seperti GoFood, di mana konsumen dapat tahu setiap proses saat mereka sedang memesan makanan, pesanan sedang dibuat oleh restoran, pesanan sudah diambil oleh driver, pesanan sedang diantar ke alamat, sampai pesanan sudah selesai. Konsumen dapat tahu secara real time proses produksi yang sedang berjalan. Ini dapat dilakukan melalui website dengan mengisi nomor order, sehingga terhubung langsung dengan info prosesnya. Baik, berikutnya basic imagination for internal. Diharapkan proses di dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien seperti berikut. Dari program tersebut sudah ada
model standar, sehingga desain tinggal menginput modulnya, kemudian disusun sesuai dengan desain yang diinginkan. Material atau warna finishing juga bisa langsung dipilih sesuai desainnya. Berikutnya harga. Masing-masing modul tersebut sudah memiliki harga masing-masing. Begitu juga ketika ada perubahan pilihan material dan warna, sehingga harga total sudah dapat langsung diketahui saat desain selesai dibuat. Berikutnya adalah 3D. Karena input modul sudah berbentuk 3D, maka visual bisa langsung dipresentasikan tanpa harus diolah lebih lanjut. Berikutnya adalah produksi. Program ini juga bisa langsung terhubung dengan mesin produksi sehingga mempermudah pekerja untuk detailing di pabrik untuk mengecek detail kelengkapannya. Baik, yang berikutnya adalah basic imagination for external customer. Konsumen berhak untuk tahu setiap proses yang berjalan saat pesanan mereka sedang diproduksi. Biasanya, konsumen akan bertanya atau mendapat update proses dari PIC, person in charge. Tetapi dengan program ini, konsumen dapat terhubung dengan layanan informasi yang terintegrasi dengan produksi. Setelah pesanan dilakukan, hal ini diharapkan agar konsumen dapat mengetahui setiap proses atau pesanannya secara real time. Seperti digambarkan dari showroom, pabrik, dan konsumen, semua aktivitas terkait terhadap proses seperti pengerjaan desain, harga final, order masuk ke pabrik, sampai barang jadi dapat diakses oleh konsumen dengan mudah menggunakan informasi yang terhubung dengan website. Dengan begitu, konsumen memperoleh informasi secara real-time dimanapun, kapanpun. Ini akan mempermudah konsumen untuk mengatur waktu di tengah kesibukannya dan tetap memperoleh pelayanan terbaik dan informatif. Demikian, berikutnya dilanjut teman kami, Ibu Mas Tupe. Oke, selanjutnya ini tipe dari inovasi kita, yaitu tipe inovasi kita adalah business model innovation. Ini tuh mengembangkan dan merubah cara mendesain serta memberikan output yang cepat ke customer dan juga input ke pabrik. Nah, dari tipe inovasi kita ini yang pertama mempunyai keuntungan untuk customer. Yang pertama itu desainer dan konsumen bisa berdiskusi mengenai desain dan finishing langsung di tempat atau showroom. Karena terdapat langsung programnya, konsumen dapat update prosesnya. Bagi desainer sendiri, desainer bisa langsung mengungkapkan ide atau desainnya dan bisa langsung muncul perkiraan harganya. Selanjutnya, list item yang akan diproduksi pun bisa langsung muncul, sehingga pabrik bisa dapat dengan cepat memulai produksi. Terakhir, konsumen bisa mendapatkan update proses secara lebih cepat. Nah, dari itu kita gambarkan proses kanvas dari innovation kita ini. Yang pertama, key partners. Yang pertama itu key partner kita adalah Toto Kitchen, dan selanjutnya yaitu para desainer. Untuk key activities kita, yang pertama efektivitas pekerjaan desainer dalam mendesain dan mendapatkan harga. Selanjutnya proses yang diterima konsumen secara real time. Selanjutnya key research sendiri ini terdiri dari the scenes, program, dan website. Dan untuk value proposition kita sendiri, yaitu yang pertama, pekerjaan yang dilakukan para desainer dan perusahaan furniture, yang mana sebelumnya masih secara manual, sekarang menggunakan program sehingga proses pengerjaan lebih cepat. Dan harga dan desain juga bisa dilihat saat itu juga. Nah, dalam membangun bisnis ini juga untuk customer relationship, ini ada keunggulan yang pertama proses cepat, kedua menghemat waktu, dan proses bisa dilacak oleh konsumen. Nah, kita juga menggunakan channel, di sini ada beberapa website, aplikasi AutoCAD, promosi atau iklan.
Dan untuk customer segment kita sendiri itu ada para desainer dan perusahaan furniture atau perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan program-program desain. Nah, untuk cost struktur kita sendiri, yang pertama itu ada kita membeli program dari programmer, ada biaya pengelolaan website, ada gaji desainer, ada biaya pemeliharaan program. Yang mana revenue stream atau pendapatan kita itu kita harapkan dari pertama itu dari investor, kedua konsumen yang membeli furniture, dan perusahaan yang memakai program. Selanjutnya innovation acceptance. Innovation adoption life cycle. Yang ini yang pertama itu dari inovator. Inovator sendiri adalah programmer yang melihat peluang di mana program ini pasti akan berguna untuk industri furniture dan interior, karena akan mempermudah dan menghemat waktu untuk bekerja para desainer. Karena sebelumnya kan masih manual, sekarang sudah menjadi lebih canggih, bisa langsung keluar desain dan harganya. Selanjutnya ada early adapter, yaitu para desainer yang diinisiasi oleh perusahaan terlebih dahulu, terutama yang muda akan dengan cepat belajar program ini. Yang ketiga, ada early majority, yaitu para pekerja atau desainer yang lebih senior, karena sudah terbiasa bekerja secara manual, itu akan butuh waktu untuk tertarik sebelum akhirnya paham bahwa program seperti ini dapat membantu pekerjaan. Yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efisien. Konsumen juga mungkin akan mengalami kebingungan karena awalnya mengenai proses dengan sistem ini. Yang keempat ada late majority, yaitu konsumen yang tidak familiar dengan teknologi dan desain. Nah, ini ada beberapa challenge atau resiko yang kita hadapi jika ini diterapkan, yaitu ada beberapa tantangan. Ada beberapa challenge atau risiko dari model innovation ini yang kita terapkan tentunya menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama yaitu dengan berkembangnya inovasi dan cara mendesain menggunakan komputer, tentunya akan menurunkan kemampuan menggambar tangan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena teknologi secanggih apapun tetap akan kalah dengan hasil gambar tangan yang lebih berseni. Yang kedua, jika terdapat custom item, butuh dibuat modeling lagi dan perhitungan harganya tetap harus dibuat terpisah, sehingga tidak bisa langsung tergabung dengan item standar. Selanjutnya, kemungkinan biaya desain lebih mahal karena harga programnya mahal. Selanjutnya lagi ada kebingungan dari konsumen yang awam dengan dunia teknologi dan desain. Dan kita juga ini ada how to adopt dan adapt it. Yang pertama, kita memberikan pelatihan untuk para desainer dan orang-orang yang terlibat dalam proses ini. Jadi dari yang desainer-desainer yang manual, kita berikan pelatihan supaya mereka terbiasa untuk menggunakan program ini. Selanjutnya kita memperkenalkan proses ini ke konsumen secara marketing. Jadi tentunya tidak hanya kepada desainer dan perusahaan, tentunya juga kita membantu untuk proses marketing pada konsumen supaya konsumen juga tahu perusahaan mana aja sih yang menggunakan program ini, karena ini kan prosesnya lebih cepat. Selanjutnya ini ada external factor that can accelerate innovation. Yang pertama itu ada teknologi. Dengan pesatnya perkembangan saat ini, maka semakin cepat juga perkembangan teknologi. Karena ide ini berawal dari pekerjaan manual yang sangat sulit dikerjakan secara cepat, maka dengan adanya perkembangan teknologi mampu mengubah pekerjaan tersebut menjadi cepat. Nah, untuk ini selanjutnya selain teknologi ada programmer juga.
para pengembang program teknologi juga akan terus berinovasi dalam proses pembuatan program-program yang kiranya memberikan manfaat bagi orang banyak sehingga program ini bisa dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya untuk investor, investor menjadi salah satu faktor pendukung dalam mempercepat proses pembuatan program karena membantu mendanai pembuatan program. Karena suatu program ini memang biayanya cukup mahal, maka investor menjadi faktor eksternal yang cukup sangat membantu dan mendukung supaya bisnis model ini bisa berjalan. Nah, selanjutnya ada value for society, yaitu untuk desainer, pekerjaan akan lebih efisien. Desainer tidak perlu lagi membuat desain dan menghitung harganya dengan berbagai program. Biasanya kan menghitungnya dari satu program dengan program lainnya, kayak menghitung biaya dengan Excel. Nah, kalau ini cukup dengan satu program sudah dapat mendapat desain, gambar visual untuk proses dan perkiraan harganya dalam satu program. Nah, untuk konsumen sendiri, waktu lebih cepat dan update. Waktu untuk menunggu hasil desain jadi lebih pendek karena efisien proses-proses ini. Nah, biasanya kan konsumen ini biasanya kalau mau buat desain, minta desain itu kan kadang dari programmer lama, karena kan di programmernya harus membuat manual. Dengan adanya ini, konsumen bisa langsung lebih cepat tahu desainnya dengan cepat dan harganya. Jika terdapat revisi juga tidak akan memakan waktu yang lama. Dapat informasi proses secara real time yang tadi kita sudah jelaskan, di mana nanti konsumen akan bisa melihat prosesnya sudah berjalan sejauh mana. Nah, untuk programmer sendiri, inovasi dan penghasilan tentunya. Programmer bisa menjual program ini ke perusahaan lain yang membutuhkannya. Jadi tidak hanya dengan yang sekarang kita kerjasama contoh kitchen saja, tapi nanti bisa perusahaan-perusahaan lain yang sama halnya di bidang ini. Nah, ini untuk perusahaan sejenis efisiensi proses pekerjaan. Jadi dari yang tadinya lama sekarang menjadi lebih cepat. Sekian dari kami untuk penjelasan untuk ide model inovasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.